Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma dari kelas 11-nya 1. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang efek piramidal terhadap perbedaan larutan, koloid, dan substansi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai berbagai macam jenis larutan, koloid, dan substansi. Lalu, bagaimana cara kita membedakan ketiganya? Koloid memiliki berbagai macam jenis sifat yang dapat memiliki pembedaan antara larutan dan substansi. Salah satu sifat koloid yaitu efek piramidal, yakni dalam penghamburan ke segala arah oleh partikel-partikel koloid sehingga akan tampak seperti titik-titik terang. Baik, sekarang kita ke praktikumnya. Secara fisik, efek piramidal dapat dilihat dengan bantuan senter. Di sini saya menggunakan senter HP, sendok, gelas kaca 1, gelas kaca 2, dan gelas kaca 3. Untuk bahannya, kita menggunakan air sebagai zat pelarut, garam, santan, dan tepung sebagai solut atau terlarut. Dalam koloid, air disebut sebagai pendispersi, sedangkan garam, santan, dan tepung sebagai zat terdispersi. Pada gelas kaca 1, kita melakukan pencampuran garam dan air. Lalu kita aduk. Pada gelas kaca 2, kita lakukan pencampuran santan dan air. Pada gelas kaca ketiga, kita lakukan pencampuran tepung dan air. Baik, sekarang kita akan melihat berapa jumlah fase yang dapat terlihat oleh indera
penglihatan. Pada gelas 1 hanya terdapat satu fase homogen yang jernih dan tampak stabil. Di sini tidak terlihat adanya pemisahan fase atau endapan. Pada gelas kedua terlihat satu fase, meskipun sebenarnya ada dua fase atau lebih, tampak keruh dan stabil. Namun, campuran ini dapat terpisah jika terjadinya proses pendinginan atau pemanasan. Pada gelas ketiga, tampak nyata terlihat dua fase heterogen yang terpisah secara perlahan. Setelah kita melihat pemisahan fase dan kestabilannya, mari kita melihat efek Pinedal. Pada gelas ke-1, cahaya terlihat jelas dan dapat diteruskan ke sisi lain gelas. Efek Pinedal yang ditunjukkan di sini tidak tampak terlihat. Ini merupakan sifat dari larutan. Pada gelas kedua, cahaya tidak dapat menembus ke sisi lain gelas, melainkan dibiaskan oleh partikel. Partikel yang tidak terlihat di sini tampak seperti titik-titik terang. Ini merupakan sifat dari koloid. Pada gelas ketiga, cahaya tidak dapat menembus ke sisi lain gelas. Ini merupakan sifat dari subsensi. Dari pengamatan yang telah dilakukan, dapat kita simpulkan bahwa campuran air dan garam merupakan larutan, campuran air dan santan merupakan koloid, campuran air dan tepung merupakan subsensi. Contoh lain larutan dalam kehidupan sehari-hari yaitu gula dan air, sirup dan air. Contoh lain koloid dalam kehidupan sehari-hari yaitu puding, susu, oli, kabut, dan lain-lain. Contoh lain dari subsensi yaitu campuran air dan bubuk kompos hijau. Demikian contoh sifat efek Pinedal dalam membedakan larutan, koloid, dan subsensi. Kurang dan lebih saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.